Halo, selamat sore semua teman-teman channel catatan analisa BTC, di mana ini adalah outlook harian saya dalam menganalisa pergerakan harga BTC dari hari dan waktu ke waktu. Fokusnya video ini adalah recording pribadi saya bersifat opini, jadi please lakukan analisa ulang kembali karena saya sangat bisa salah. Dan this is not financial advice. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian bisa dapat informasi terkini dari update-update saya. Dan juga silahkan bergabung jika ingin bergabung dengan grup Telegram Belajar Bersama. Well, kita langsung aja. Video kali ini nggak perlu panjang seperti kemarin, saya udah cukup curhatnya. Kita langsung ke market ya. Ini adalah time frame 4 jam dimana kita update dari pergerakan kemarin. Well, harga teribon di area ini. Konfirmasi bahwa Gartley bullish harmonic pattern kemungkinan aktif ya teman-teman. Ketika dia tidak bisa break ini, dia turun menjadi truncated di level ini. Lalu ada daya dorong yang besar, break level ini, konfirmasinya. Dan seperti yang kemarin saya bilang, saya membutuhkan konfirmasi dia break level trendline penurunan dari atas sini ya teman-teman. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, kita akan membahas apa saja area yang harus perhatikan. Seperti biasa, ketika area-area ini sudah selesai untuk difokuskan, saya sudah melihat satu konfirmasi rebound, tapi apakah berlanjut reboundnya atau malah ada sideway atau malah bisa turun, kita akan bahas berikutnya. Dan saya akan hapus area-area ini ya. Oke, setelah saya bersihkan, saya menghilangkan area-area ini dan area-area yang berpengaruh di sini ya, biar lebih bersih, biar lebih enak buat teman-teman. Dan inilah area-area yang saya fokuskan saat ini, dimana saat ini kita melihat dia lagi tertahan ya. Dari resisten yang ini sangat wajar jika tertahan, dan tentunya level-level yang harus ditembus adalah yang saat ini sedang ranging dan juga level ini. Oke, ada dua dulu sebelum kita bicara Gartley harmonic pattern punya potensi dia membawa harga ke sini. Tapi apa hambatannya kali ini jika kita tidak lagi melihat satu impuls yang kuat semacam ini untuk naik kembali? Saya ingin membahas satu poin itu. Pertama, tentunya saya perhatikan akankah dia terreject di sini ya. Lalu naik kembali ke sini. Sekilas kalau kita lihat gampangnya akan ada 3 gerakan gitu ya. 3, 3, 3. Nah, jika ini terindikasi gerakan kemudian nantinya akan seperti ini, maka kita patut mewaspadai bahwa akan adanya suatu gerakan. Jika ini adalah A, jika ini B, ini C, maka C menjadi W dan ini akan menjadi X, teman-teman. Gitu ya. Maka nantinya akan ada Y. Nah, X ke Y ini bisa berbagai macam ya, bisa triangle, bisa juga zigzag, correction kembali, ataupun 5 gerakan kembali gitu ya. Jadi ya area ini masih dalam area ranging besar, tentu mengelahkan, butuh psikologis juga mental yang calm down gitu ya teman-teman. Jadi santai aja kita bawa untuk belajar. Buat teman-teman yang ada posisi silakan, ini hanya sebagai insight pribadi saya dan lakukan analisa kembali ya teman-teman. Balik lagi ke market, jadi saya fokus saat ini akankah ada suatu gerakan yang mengindikasikan dia membutuhkan X dan Y. Ini nanti kita bahas dulu kemana. Fokusnya adalah apakah ini akan terbentuk. Sinyal pertamanya adalah jika kita melihat 1, 3 gerakan gitu ya. Ini kan masih 1, 2, 3 gampangnya ya. Ntar ada koreksi 3 atau ada koreksi 3 seperti itu. Tapi counter analisnya jika itu tidak ada, maka kita butuh impuls lagi, which is ini masih memungkinkan ya teman-teman. Kalau dilihat sekarang dia masih ada 1, 2, 3, ini lagi membentuk 4 kecil dari fraksi yang lebih kecil dari pergerakan ini ya gitu nantinya. Nah, kalau dia masih impuls gitu ya, menyelesaikan tiganya, lalu di sini rangingnya nanti ranging sederhana agak lebih besar dari ranging ini gitu ya. Entah di mana ada satu ranging yang besar seperti itu, maka naik lagi ya. Ini bagus sekali untuk menjadi I, kita tinggal mencari I2 nya. Ketika sudah komplit ada I3, ada I4, ada I5, kita di end game. Saya akan bahas apa yang saya perhatikan jika ini terjadi. Masih jauh, jadi kembali lagi fokusnya summary-nya, rangkumannya, akankah ia membentuk I1 atau ternyata dia membutuhkan satu koreksi. Bisa juga koreksinya nanti di atas sini dia koreksi turun gitu ya, dan naik lagi dalam bentuk 3 gerakan lagi, maka adanya X. Jadi apakah akan terbentuk I
atau terbentuk X gitu ya teman-teman. Simpel aja kali ini, karena buat saya jika melihat pergerakan semacam ini adalah waktu untuk melihat atau memberikan ruang kepada harga bergerak dahulu gitu ya. Need more confirmation seperti biasa, dimana kalau kita bicara yang seperti ini, konfirmasi kita adalah truncated atau juga menjadi dua, bukan truncated. Jadi end of 5-nya ada di sini, lalu dia terkoreksi menjadi dua. Itu bisa juga ya. Yang detail tentu saja saya bahas di dalam channel member catatan analisa BTC saya, karena terlalu sensitif untuk di umum. Dan perbedaannya sebenarnya nggak jauh beda kok kalau teman-teman tanya ya sama teman-teman member yang ada di grup belajar bersama. Kan ada member catatan analisa BTC di situ juga, poin-poinnya juga sama. Yang membedakan tuh hanya kalau di catatan analisa BTC saya membuka semuanya, dari mana saya dapat ini, dari mana saya mendapat ini, time frame weekly, monthly-nya apa yang saya lihat, outlook besar saya bagaimana, dan cara membuatnya. Jadi harapan saya semua teman-teman yang ada di grup catatan analisa BTC nantinya di kemudian hari bisa membuat outlook semacam ini dan share kepada teman-teman juga semacam ini. Jadi di sana fokusnya benar-benar belajar ya, dari nol sampai semua yang saya ketahui, semua yang saya praktekkan. Kalau di sini di grup belajar bersama tetap outlook apa yang saya perhatikan, area-area mana sama aja ya teman-teman ya. Tentunya ya belajar terus, kita belajar terus. Jadi ya kita lihat dulu nih market akan mau kemana. Secara gerakan ini mengkonfirmasi data ETF dan on-chain yang saya dapatkan dalam seminggu ke belakang. Apakah masih ada kelanjutan untuk seminggu ke depan? Kita nantikan lagi di weekly-nya ya. Daily-nya bagus gerakannya, weekly-nya pun bagus. Hari ini weekly ya, sorry, weekly yang masih tutup panjang, apakah dia bisa strong sekali, which is itu bagus. Daily-nya pun bagus ya, untuk konfirmasi dia masih bisa strong. Ini yang kemarin kita bahas ya. Dan sekarang fokusnya adalah di 4 jam dan tentunya 1 jam 30 menit ya. Nah, kalau dia masih ada impuls, kita tunggu di mana, lalu ada sebuah sideway besar gitu ya. Mungkin lalu naik lagi 5. Nah, kita lihat nanti areanya akan berubah nih. Bukan ini lagi area yang harus diperhatikan kalau menjadi ini, karena potensial menjadi I1, maka kita harus membutuhkan I2, tapi nanti kita update lagi. Mudah-mudahan besok bisa diupdate I2 ya, which is ini bisa kabar gembira buat kita semua lah ya. Tapi tentunya sekali lagi saya katakan, kalau kemarin saya sempat sounding di grup belajar bersama bahwa hati-hati, jangan FOMO, masuklah dalam correction semacam ini, cari correction yang oke, tapi tetap pertimbangkan risknya, itu yang paling utama. Dan saya juga katakan area ranging atau 4 besar itu selalu menjadi area taking profit untuk long term holder ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi is not a good position untuk open posisi baru. Karena apa? Karena ada satu concern, yaitu flash atau gerakan dump gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat lah koreksi-koreksi di sini tuh masih slow menurut saya. Di sini juga masih slow menurut saya pribadi gitu ya teman-teman. Nah, kalau takutnya nanti kaget kalau gerakan semacam ini aja cukup mengganggu psikologis teman-teman gitu ya. Ya, takutnya nanti ketika adanya suatu flash atau dump gerakan, padahal itu koreksi tapi sifatnya lebih dump gitu ya, itu lebih mengagetkan. Dan ya kuncinya jangan panik. Psikologis dan resiko dihitung, itu pasti sudah sangat aman lah money manajemennya ya. Kalau teman-teman masuk di futures ataupun spot, apalagi terlebih spot, teman-teman harus tahu exit strateginya tuh bagaimana. Kalau bicara akankah harga turun lebih dalam lagi, nah saat ini mungkin kalau saya pribadi setelah melihat rebound ini, baiknya kita fokus apakah rebound ini sampai mana dulu gitu ya. Kalau sudah ada endingnya, entah gimana bentuknya, baru kita bicarakan akankah turun lebih dalam dari level ini gitu. Saat ini kita fokus dulu reboundnya akan sampai mana, retracement kah atau rebound. Tapi dari gerakan-gerakan ini dan data on-chain dan ETF is good for rebound ya teman-teman. Kita lihat impulsnya di mana ya, kodenya ini juga bagus ya untuk stop loss di sini. Well, seperti itu ancaman X dan Y atau I2. Kalau kamu nonton sampai sini dan merasa ini berguna buat proses belajarmu, yuk tulis di komen belajar tanpa FOMO, biar aku tahu siapa aja yang serius membentuk mental trader yang kuat dan sabar. Seperti biasa, tetap jaga psikologisnya, kasih ruang untuk market bergerak. Kita jumpa lagi besok kali ya teman-teman, untuk memantau akhirnya market akan membawa kita kemana. Gitu aja, see ya guys, dan bye bye.